Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Al-Bidayah wa Nihayah. Cerita dari yang awal sampai yang akhir karya Ibnu Katsir. Ya, hari ini kita seperti biasa di buku ini ada terbagi menjadi 4 periode pertama bumi sebelum manusia, zaman para nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, dan zaman kerajaan Islam. Kita akan membahas, dan pada kesempatan kemarin kita sudah membahas masih zaman para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW sampai tahun ke-5 Hijriah. Sekarang kita akan menuju ke tahun ke-6 Hijriah. Nah, di sini ada perang Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah terjadi pada 6 Hijriah. Jadi ini kemarin kita sudah sampai tahun ke-5 ya. Sekarang tahun ke-6 Hijriah. Hudaybiyah terjadi tahun 6 Hijriah. Sebenarnya ini bukan perang, ya tidak ada perang, tetapi di sini terjadi suatu perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah adalah kota yang terletak di dekat Ka'bah, di dekat Mekah. Ya, nanti kapan-kapan kalau haji atau sempat umroh disempatkan untuk melihat tempat Hudaybiyah ini. Ya, di sini ada perjanjian-perjanjian di antara lain banyaklah isinya ya. Intinya bahwa saat itu orang kafir masih menolak kehadiran rombongan Muslim untuk umroh di Mekah. Ya, tetapi dari Hudaybiyah inilah justru muncul ulama-ulama dan syiar-syiar Islam yang ada di kota Makkah. Ya, silakan nanti untuk detailnya untuk membaca tentang peristiwa Hudaybiyah. Kemudian yang kedua terjadi perang Khaybar. Ya, Khaybar ini melawan Yahudi tahun 7 Hijriah. Jadi dulu di Madinah itu bukan cuma ada orang Muslim, tapi orang Yahudi ada, orang Nasrani ada. Dan saat itu Islamlah yang memegang kendali. Ya, di sini Rasul pada saat perang Khaybar ini juga melarang adanya nikah mut'ah, ya, nikah mut'ah, ya kawin kontrak gitu ya. Jadi sebelumnya pernah ada, tetapi akhirnya dilarang oleh Rasulullah. Dan juga terjadi pengharaman daging keledai jinak, ya, dari hadis Bukhari Muslim. Oke. Kemudian yang ketiga, Khalid bin Walid masuk Islam pada 8 Hijriah. Nah, ini pemimpin besar, 99 jenderal, 99 jenderal yang memiliki 99 perang tetapi tanpa pernah kalah. Ya, bahkan Rasulullah berkata, kalau selama pemimpin orang kafir itu masih Khalid bin Walid, maka akan susah bagi pasukan Islam untuk memenangkannya. Lalu sahabat berkata dan bertanya kepada Rasulullah, meski pemimpin kami umat Islam adalah engkau ya Rasulullah? Rasulullah berkata, ya, meski pemimpin kalian adalah aku. Jadi Khalid bin Walid ini cukup luar biasa, dan akhirnya tahun 8 Hijriah masuk ke Islam. Ya. Kemudian 8 Hijriah juga terjadi Fathul Mekah. Ya, 8 Hijriah terjadi Fathul Mekah, peristiwa penting ketika kembali Rasulullah berhasil menguasai Mekah kembali. Ya. Jadi di sini momen penting, Mekah dikuasai kembali oleh Muslim. Ini insya Allah kita akan meniru Rasulullah juga ketika ada kemungkinan kita harus fathu, Islam itu akan kita kembalikan lagi ke tangan kita. Kemudian yang kelima terjadi perang Hunain 8 Hijriah. Di perang Hunain ini ada peristiwa penting, yaitu ketika kaum Ansor Madinah cemburu terhadap Muhajirin terkait ghanimah. Jadi Muhajirin mendapatkan ghanimah lebih banyak daripada kaum Ansor. Dan ketika itu Rasulullah menjelaskan kaum Ansor bahwa mengapa Rasulullah membagi ghanimah kepada Muhajirin lebih besar, karena sesungguhnya Rasulullah tidak akan kembali ke Makkah, tetapi Rasulullah akan bersama kaum Ansor kembali ke Madinah. Walaupun Fathul Makkah sudah dilakukan, tetapi Rasulullah ternyata kembali ke Madinah. Artinya kaum Ansor disuruh milih, kamu ingin mendapatkan ghanimah harta yang banyak atau mendapatkan aku.
Kaum Ansar tentu memilih mendapatkan Rasulullah ya bersama mereka. Kemudian yang keenam adalah perang Tabuk. Nah, ini terjadi di 9 Hijriah. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah. Ini perang dengan kondisi yang sangat susah. Perang Tabuk. Oke. Kemudian yang ketujuh, perang Tabuk juga terkait dengan perang di mana Rasulullah menyaring orang-orang pengikut-pengikut Muslim dan munafik ya di sini, karena pada saat itu sedang paceklik. Kemudian yang ketujuh, Rasul mengirim surat ke Heraklius untuk masuk Islam 9 Hijriah, dan 9 Hijriah yang paling penting adalah di sini adalah perintah haji. Dan pada saat itu Abu Bakar sebagai Amirul Hajj dalam haji pertama Muslim. Karena Rasulullah saat itu masih disibukkan oleh banyaknya kabilah-kabilah yang meminta penjelasan mengenai Islam. Sehingga Rasulullah sendiri belum bisa pada saat di tahun yang sama melakukan haji. Ya, sehingga diwakili oleh Abu Bakar. Nah, 10 Hijriah, Rasul melaksanakan haji. Rasul berumrah 3 kali, turun Al-Maidah ayat 3 sebagai penutup, dan At-Taubah ayat 3. Ya. Dan 2 surat di atas dari 2 pendapat mengatakan bahwa jika Yahudi menerima surat tersebut, ayat tersebut, maka mereka akan menjadikannya hari raya. Karena ini adalah hari di mana menjadi sebuah pamungkas bagi penegasan Allah tentang selesainya Islam sebagai sebuah agama yang sempurna. Jadi orang-orang Yahudi bilang, kalau seandainya ini turun 2 surat ini kepada kami, maka kami jadikan turunnya itu menjadi sebuah hari raya. Kemudian di tahun 10 Hijriah juga pengharaman terhadap riba. Ini mengharamkan darah, harta dan harga diri muslim juga ada di sini. Di 10 Hijriah. Itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf baru hanya 2 slide. Insya Allah nanti kita akan tambah lagi ke tahun-tahun berikutnya yang lebih menegangkan. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.